Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita belajar IPA tentang manfaat, faktor-faktor, dan cara memelihara kesehatan bagi manusia. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah siap mendengarkan penjelasan dari Ibu? Kita langsung saja ya. Sekarang kita mulai membahas tentang manfaat, faktor-faktor, dan cara memelihara kesehatan bagi manusia. Pembahasannya ada di buku tema 4, halaman 24, halaman 53-54, dan halaman 68-69. Manfaat kesehatan bagi manusia. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Adapun paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Bagaimana jika kesehatan organ-organ tersebut terganggu? Pasti akan menyebabkan tubuhmu tidak sehat. Padahal kamu mengetahui bahwa kesehatan sangat bermanfaat bagi tubuh. Apa saja manfaat kesehatan bagi manusia? 1. Manfaat kesehatan secara langsung. Ada berbagai manfaat kesehatan yang kamu peroleh secara langsung, namun ada beberapa dari manfaat tersebut yang tidak kamu sadari kehadirannya. Berikut ini manfaat kesehatan secara langsung. A. Mengurangi pengeluaran. Jika kamu sakit, tentunya akan mengeluarkan biaya untuk periksa ke dokter dan membeli obat. Jadi, jagalah kesehatan agar kita tidak perlu mengeluarkan biaya periksa ke dokter dan membeli obat. Yang B. Menambah pemasukan. Jika tubuh sehat, tentunya akan menambah semangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari, seperti bekerja untuk mencari uang. Hal tersebut akan menambah pemasukan. Yang C. Menghemat waktu. Jika kamu sedang sakit, maka akan banyak kegiatan dan tugas yang tertunda. Tentu akan ada waktu yang terbuang sia-sia. Akan tetapi, jika kamu sehat, waktu akan bermanfaat dengan baik. Yang kedua adalah manfaat kesehatan secara tidak langsung. Selain akan memperoleh manfaat kesehatan secara langsung, kamu juga mendapatkan manfaat kesehatan secara tidak langsung. Berikut manfaat kesehatan secara tidak langsung. A. Peluang untuk sukses. Sukses hanya dapat diperoleh dengan kerja keras dan juga dukungan kesehatan. Kesehatan harianmu tidak akan terganggu jika dalam keadaan sakit, keadaan sehat. Yang B. Tabungan masa depan. Tubuh yang sehat merupakan tabungan masa depan. Tabungan ini dapat berupa kegiatan positif ataupun kegiatan amal yang dilakukan sehari-hari. Yang C. Kesempatan untuk berbagi. Kesehatan akan membuatmu lebih menghargai hidup. Oleh karenanya, kamu akan memiliki kesempatan lebih untuk berbagi antar sesama agar memperoleh kebaikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Salah satu gangguan sistem peredaran darah yang perlu diwaspadai adalah gangguan jantung. Dengan mengetahui penyebab penyakit jantung, maka kita bisa melakukan pencegahan penyakit jantung secara dini, sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya penyakit jantung. Berikut ini faktor-faktor utama penyebab terjadinya gangguan pada jantung. 1. Faktor keturunan. Menurut beberapa penelitian yang sudah dilakukan, terdapat data yang menunjukkan bahwa jika terdapat riwayat gangguan jantung dalam keluarga, baik dari keluarga wanita maupun dari keluarga pria, keturunan mereka cenderung memiliki resiko lebih tinggi untuk memiliki gangguan pada jantung dibanding orang yang tidak memiliki riwayat keluarga berpenyakit jantung. Yang kedua, faktor perokok aktif atau perokok pasif.
Pada kenyataannya, banyak perokok yang mengidap penyakit jantung. Kasusnya terjadi penyakit jantung yang disebabkan oleh rokok sangatlah tinggi. Para perokok juga membuat mereka yang tidak merokok ikut menghirup asap rokok dan beresiko mengalami masalah jantung. Penelitian menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak merokok yang tinggal dengan para perokok memiliki tambahan resiko penyakit serangan jantung. Yang ketiga adalah faktor tekanan darah tinggi. Kondisi tekanan darah tinggi yang berlangsung dalam waktu lama merupakan salah satu faktor penyebab penyakit jantung. Tekanan darah tinggi atau hipertensi dapat melukai dinding arteri dan memungkinkan kolesterol LDL masuk saluran arteri dan meningkatkan penimbunan plak. Oleh karena itu, hipertensi menjadi salah satu penyebab penyakit jantung. Yang keempat adalah faktor asupan makanan. Salah satu penyebab timbulnya penyakit jantung adalah tingginya kadar low density lipoprotein atau LDL atau kolesterol jahat dalam tubuh. Dalam waktu lama, mengonsumsi makanan yang mengandung LDL secara berlebihan akan menimbulkan timbunan lemak dalam tubuh. Lemak tersebut bisa menutupi saluran pembuluh darah dan menghambat aliran darah ke jantung. Akibatnya, kerja jantung menjadi terganggu dan tidak maksimal. Yang kelima adalah faktor kurangnya berolahraga. Orang-orang yang kurang berolahraga memiliki resiko serangan jantung yang lebih tinggi. Mereka menghabiskan sebagian besar hari mereka tanpa aktif secara fisik dan tidak berolahraga dengan teratur. Untuk menyeimbangkan kandungan lemak dalam tubuh, maka diperlukan proses metabolisme atau pembakaran yang cepat. Proses ini bisa terjadi ketika tubuh banyak bergerak atau melakukan aktivitas fisik. Semakin baik proses metabolisme berjalan, maka semakin mudah tubuh mengurangi lemak jahat penyebab penyakit jantung. Yang keenam adalah faktor stres. Berdasarkan data hasil penelitian, kondisi stres dapat menyebabkan penyempitan arteri, yaitu kondisi adanya penyempitan pada arteri yang dapat menurunkan tingkat aliran darah. Penelitian lain menunjukkan bahwa stres berat dapat menyebabkan pecahnya dinding arteri yang memicu serangan jantung. Cara memelihara kesehatan alat peredaran darah. Peredaran darah berkaitan dengan organ jantung. Jantung yang sehat memiliki peredaran darah yang baik. Kerja jantung yang normal membuat tubuh manusia menjadi sehat. Beberapa jenis penyakit yang menyerang alat peredaran darah berasal dari makanan dan kebiasaan hidup. Untuk memelihara kesehatan alat peredaran darah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menghindari makanan-makanan yang berlemak tinggi karena lemak dapat menempel di dinding pembuluh darah sehingga mempersempit pembuluh darah. Yang kedua, membiasakan diri untuk memakan makanan yang bergizi seimbang, olahraga teratur, mengurangi ketegangan atau stres, dan menghindari merokok. Yang ketiga, rajin berolahraga minimal 2 kali dalam seminggu. Nah, tugas kalian hari ini, kerjakan LKS tema 4 halaman 24-25 yang mari berlatih nomor 1-5. Tulis di buku PR tematik ya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami penjelasan Ibu hari ini? Semoga kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dari Ibu dengan mudah ya. Selamat mengerjakan.